إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. طيب. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an mulai dari ayat 12 dari surat Al-Mulk insyaallah taala. Kata Allah azza wa jalla, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut pada Allah, pada Rabbnya bil ghaib, yakni dalam segala hal walaupun tidak melihat Allah azza wa jalla. Maka orang-orang yang takut pada Allah dengan keadaan memang tidak melihat Allah azza wa jalla di dunia ini, maka mereka mendapatkan maghfirah. Yang pertama, mereka mendapatkan ampunan dan wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Dapat ampunan dan pahala yang besar. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, lamma dzakara halatal ashqiya'il fujjar, ketika atau setelah Allah azza wa jalla menyebutkan keadaan orang-orang yang sengsara, orang-orang yang fajir, dzakara halatas su'ada'il abrar, maka Allah azza wa jalla kemudian menyebutkan keadaan orang-orang atau sifat orang-orang yang berbahagia dan berbakti. Maka berkata Rabb kita azza wa jalla, innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang takut pada Rabb mereka, bil ghaib. Makna bil ghaib di sini kata Syekh As-Sa'di yaitu ai fi jami'i ahwalihim, yaitu takut pada Allah di segala keadaan mereka. Hatta fil halati allati la yattali'u biha illa Allah, la yattali'u alaihim fiha illa Allah, sampai di kondisi orang-orang tidak ada yang melihat mereka kecuali Allah azza wa jalla. Maka mereka tetap takut pada Allah azza wa jalla. Anak curiga nggak bakal dikasih juga nih kayak ini. Dikasih nggak anak kira-kira? Hah? Dikasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Jazakallah khair. Fala yuqaddimuna ala ma'asi wala yuqassiruna fima amara bih, sehingga mereka tidak bermaksiat kepada Allah azza wa jalla di keadaan itu, wala yuqassiruna fima amara bih, dan tidak berbuat taksir, itu melanggar apa yang Allah taala perintahkan.
Maka lahum maghfirah, mereka mendapatkan maghfirah, yaitu ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Ya. Ada apa juga? Mereka mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Wa idza ghafara Allahu dzunubahum waqahum syarraha. Dan jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka dari keburukannya, keburukan dosa-dosa itu. Waqahum adzabal jahim. Dan menjaga mereka dari azab dari azab neraka. Dan di sini lihat kata Allah, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa idza ghafara Allahu dzunubahum waqahum syarraha wa waqahum adzabal jahim. Mungkin lebih afdal pembagian itu sebelum kajian ya ikhwan. Jadi enggak tersibukkan dengan minuman. Ya, baik jemaahnya atau petugasnya atau ana juga. Ana bicara, antum sibuk dengan minuman. Seharusnya udah ada persiapan. Tadi kan ana udah telat 20 menitan tuh. Masa masih belum siap? Besok-besok apa ana harus telat 30 menit supaya lebih siap? Jadi harus disiapin. Ya, dari awal. Bukan pas baru kajian baru ngasih. Ya, karena itu agak merusak keadaan jadinya. Taib, wa idza ghafara Allahu dzunubahum waqahum syarraha wa waqahum adzabal jahim. Dan di sini faedah penting dari Syekh As-Sa'di rahimahullah. Kalau Allah Azza wa Jalla menghapus dosa seseorang, ya, Allah Ta'ala memberikan dua perlindungan. Perlindungan dari keburukan dosanya dia dan perlindungan dari azab api neraka. Coba kita refleksikan jemaah sekalian. Alhamdulillah. Itu kalau Allah Ta'ala ampuni dosa seseorang, ya. Pastikan dua hal ini. Kalau antum istighfar, taubat dari dosa antum, dipastikan terlindungi dari keburukan dosa antum yang telah lampau. Dan terlindungi dari azab jahannam di hari akhir kok itu. Tapi terlindungi dari keburukan dosa. Ini yang harus dipatrikan di mindset seseorang. Kita semua pernah berdosa dan mungkin masih, bukan tidak menutup kemungkinan, ya. Diwajibkan atas kita bertaubat dari dosa itu, kan gitu. Taib. Allah Ta'ala mengampuni dosa seseorang ada beberapa sebab. Yang paling pertama pasti karena Allah Maha merahmati, makanya Allah Ta'ala mengampuni. Yang kedua dengan sebab taubat itu. Atau bisa juga orang ini belum taubat, namun melakukan amalan-amalan yang merupakan penggugur dosa. Entah itu dosa kecil terutama, atau bisa jadi dosa besar diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dari semua pengguguran dosa, paling awal penyebab adalah rahmat Allah, itu yang pasti. Kemudian sebab berikutnya yaitu taubat. Taubat itu menggugur dosa. Atau bisa juga amalan-amalan saleh selain taubat, ya, yang Allah jadikan sebab pengguguran dosa. Bisa. Ya. Seperti apa? Birrul walidain. Bakti sama kedua orang tua. Bisa menggugurkan dosa. Padahal orang ini mungkin belum taubat, tapi bisa aja gugur dosanya gara-gara birrul walidain. Ya. Puasa hari Arafah, puasa Ramadan, amalan saleh lainnya yang posibilitas menggugurkan dosa. Nah, kalau Allah Ta'ala menggugurkan dosa seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan menjaga dia dari kejelekan efek dosa itu dan kejelekan azab terhadap dosa itu. Dia lunas seperti itu. Tapi kadang-kadang jemaah sekalian, seseorang melakukan dosa,
Kemudian misal dia taubat. Namun kemudian setelah taubat dia dapat ujian atau musibah. Ujian atau musibah yang zahirnya itu tuh efek dari dosa lampau dia yang telah dia taubatin. Paham di sini? Apakah itu mungkin? Ya mungkin aja. Ya mungkin aja. Tetapi bagaimana mindset kita di sini? Ya, misal dosanya apa dulu? Misal dosanya adalah mencuri. Ya. Nauzubillah min dzalik, misal mencuri atau korupsi. Kemudian taubat. Ya. Dan mengembalikan hak orang yang dicuri gitu loh, dibalikin dah khalas. Selesai urusan, udah taubat dah khalas. Maka dengan taubatnya itu Allah ampuni dosa dia sehingga efek buruk dari mencurinya dia itu insyaallah Allah tutupin, ya kan? Dan azab di akhirat terhadap dosa mencurinya itu juga Allah hapus. Oke. Namun setelah dia taubat dari pencurian dan mengembalikan haknya, kok justru misal malah sekarang motornya dicuri. Nah, kan gitu. Ada yang nyuri motornya misal. Nah, begitu. Bagaimana? Apakah ini efek dari nyuri? Dibilang efek, zahirnya sih iya efek, tapi bukannya Allah Ta'ala justru ini ya menjaga kita dari efek keburukan dosa yang telah dihapus. Iya, tetap dijaga. Maka kita katakan bahwasanya memang kelihatannya itu efek dosa Anda, tetapi boleh jadi itu adalah peningkatan derajat untuk Anda setelah Anda taubat supaya makin bersih. Itu satu. Kemudian yang kedua, boleh jadi ada dosa lain ya, yang Anda tidak sadari atau lupakan, yang itulah efeknya gitu loh, bisa jadi gitu. Bisa jadi. Jadi kehilangan motor itu bukan efek dari Anda mencuri dan telah bertobat, bukan itu efeknya. Efek terhadap dosa lain yang Anda mungkin tidak sadari atau lupakan atau masih Anda lakukan di dosa-dosa lain, bisa jadi. Ya, bisa jadi itu. Ya. Atau boleh jadi justru kehilangan motor ini, dicurinya motor ini merupakan kasih sayang Allah kepada antum yang telah taubat. Yang mana seorang yang awam dan tidak memantapkan ilmu biasanya melihat ini sebagai apa? Hukuman. Tapi justru orang yang berilmu dan faham tentang Allah dan asma dan sifatnya biasanya melihat ini justru sebagai rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Pasti nanti akan ada hikmahnya, dia bilang gitu, dengan kehilangan motor ini. Dan itu kiaskan dengan segala apa yang antum lakukan dari dosa misalnya, dan kemudian apa musibah atau ujian atau kekurangan yang kemudian Allah Ta'ala takdirkan pada diri atau kehidupan antum setelahnya, setelah antum bertobat. Ya, karena boleh jadi musibah yang melanda seorang manusia itu justru perlindungan Allah buat dia. Boleh jadi. Yang mana Allah tahu seandainya hal ini masih bercokol padanya, atau seandainya dia tidak dikasih musibah, maka mungkin dia akan melakukan dosa lagi. Bisa jadi gitu. Atau dia akan dapat fitnah dari benda tersebut, atau Allah Ta'ala lebih tahu. Inti dari semua ini kesimpulannya adalah seseorang ketika dia bertaubat kepada Allah harus husnudzan pada Allah. Pertama, husnudzan semoga Allah menerima taubatnya. Kedua, husnudzan semoga Allah tidak menghukum dia lagi. Dan yang ketiga, husnudzan bahwasanya setelah taubat ini Allah Ta'ala makin sayang sama dia, dan itu dan itu pasti Allah makin sayang. Allah Ta'ala gembira dengan taubat hambanya. Ini kaidah yang penting sekali jemaah, karena sebagian dari orang mengalami futur setelah taubat. Ini terjadi terutama di Jakarta Selatan ya. Futur setelah hijrah.
Ya. Tadinya hijrah ke manhaj salaf. Rajin ngaji ke Blok M Square, ke Nurul Iman. Pas lagi sebelum pandemi itu kan rame-ramenya kajian di sana. Itu baru awal hijrah, semangat ngaji sampai satu hari weekend itu bisa touring apa sih istilahnya ya, keliling gitu. Subuh kajian di mana ikut, duha kajian di tempat lain ikut, zuhur tempat lain ikut, maghrib tempat lain ikut, sampai maghrib, asar dan maghrib. Subhanallah, 5 kajian dalam satu hari dijabarin sama fulan atau fulanah. Itu terjadi sebelum pandemi. Kalau sekarang mulai menurun tuh orang-orang seperti ini. Ya, semangatnya luar biasa. Namun ternyata dia dapati setelah dia hijrah ke ngaji, ke manhaj salaf, malah justru dia mendapatkan keuangannya menurun misal. Atau meregang antara dirinya dengan pasangan dan anak-anaknya misal. Atau hubungannya tidak baik dengan teman-teman lamanya sehingga dia dilecehkan misal. Atau dengan keluarganya dia dikucilkan misalnya gara-gara dia ngaji atau gara-gara dia semakin ke Islam misalnya. Nah, begitu. Orang dalam keadaan ini tuh kadang-kadang karena masih awam dan jahil, kadang-kadang mindsetnya itu mengundang fikiran-fikiran yang over, berlebihan, dan kemudian menganggap bahwasanya Allah tidak sayang sama dia dengan keadaan seperti ini. Kok saya makin ke salaf, makin ke Islam, kok saya malah justru makin terkucilkan ya? Atau ekonomi saya nggak bangkit-bangkit ya? Akhirnya mulailah dia mulai futur, lesu ke semangatnya, akhirnya mulai kendor ngajinya, enggak ngaji lagi, enggak belajar lagi, kurang beramal lagi, enggak mau ke masjid lagi, akhirnya Khalas, down. Dari mana ini? Dari mindset yang salah. Dari salah memahami konsep Allah Azza wa Jalla dalam merahmati, bahwasanya Allah Ta'ala kadangkala memberikan isyarat rahmatnya berupa ujian dan musibah. Itu. Bagi orang yang menangkap isyarat tersebut dengan baik, maka dia justru bukan hanya sabar, tapi sampai taraf bersyukur dengan musibah ini. Karena dengan adanya ujian dan musibah ini cleansing dan pembersihan terhadap dosa-dosa lawas saya, dan juga ini membuat lembaran hidup ini semakin dewasa gitu loh. Karena seseorang kan disebut dewasa ketika dia telah menjalani ujian demi ujian. Bahkan remaja yang telah mengalami ujian hidup sejak masa kecil itu biasanya malah lebih terasa, lebih paham, lebih dewasa dibandingkan dengan yang semisalnya dari usia namun tidak pernah mengalami ujian yang semisal. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, di antara kita mungkin ada yang punya penyakit. Kok semakin belajar, semakin ke Islam, kok semakin terasa sakit di fisik ini. Ketahuilah bahwasanya itu pengguguran dosa, penambahan derajat kalau sabar, dan juga itu merupakan isyarat kasih sayang Allah jika husnudzon. Adapun jika suudzon pada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala sesuai persangkaan dia. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadits qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bima syaa. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku padaku, maka silakan dia bersangka apapun tentang diriku, silakan. Kalau misalnya persangkaannya kita baik kepada Allah Azza wa Jalla sambil berusaha ikhtiar dengan baik, beramal saleh, maka sesuai persangkaan kita. Allah Ta'ala maha baik. Tapi kalau kita suudzon sama Allah, maka Allah Ta'ala itu memiliki hukuman yang besar. Ya begitu jemaah sekalian. Orang yang takut pada Allah Azza wa Jalla, kalau Allah Ta'ala mengampuni orang ini, maka Allah akan menjaga dari keburukannya. Ya gitu. Jadi adanya ujian atau musibah setelah taubat, adanya ujian dan musibah setelah pengampunan, itu justru penjagaan. Ini harus dikaedahkan. Adanya penyakit, musibah, kesulitan, kehampaan setelah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, ada kayak gini-gini, ini justru bentuk penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Pasti ada maksud dan hikmah dari Allah, ada keinginan Allah yang baik terhadap diri kita. Itu yang harus dikaedahkan di dalam kehidupan kita. Ya, supaya tidak futur husnuzon sama Allah Ta'ala.
walahum ajrun kabirun wa huwa ma a'addahu lahum fil jannati minan na'imil muqimi wal mulkil kabiri wal ladzatil mutawassilat wal mustahiyat. Di sini orang-orang yang takut pada Allah Ta'ala, mereka juga akan mendapatkan ganjaran yang besar. Yaitu itu adalah apa yang Allah Ta'ala persiapkan untuk dia di surga, dari kenikmatan yang sifatnya muqim, yaitu muqim artinya selalu ada nikmat itu di surga, dan kerajaan yang besar, kelezatan yang mutawassilat, kelezatan yang sifatnya berkesinambungan, tidak terputus. Nikmat dunia apapun itu, wallahi pasti ada putusnya. Nikmat dunia ada putusnya. Bahkan nikmat yang paling awal yaitu waktu, ada putusnya. Kapan? Kematian. Nikmat yang paling asasi juga yaitu nafas untuk kehidupan roh kita dan badan kita, itu juga akan ada endingnya, yaitu kematian. Anda tidak akan makan selamanya. Setiap waktu, every time Anda makan, mati. Nggak bisa. Jadi kenikmatan makan tidak berkesinambungan. Kenikmatan minum juga begitu. Kenikmatan pandangan mata pun tidak berkesinambungan. Ada masanya kita harus tidur. Nggak mungkin Anda melek terus, itu siksaan. Inilah nikmat dunia yang sifatnya semua nikmat itu ada endingnya, ada pause-nya, dan ada raibnya. Ya. Beda dengan kelezatan yang sifatnya surgawi, dia mutawassilat, saling bersinambungan satu sama lain. Nikmat satu selesai, diteruskan dengan nikmat lain tanpa ada jeda. Dan akan semakin lama semakin nikmat. Makan di surga itu semakin lama semakin nikmat. Makan di dunia semakin lama semakin enak. Coba aja makan wafer. Pas lebaran dulu kita masih kecil misalnya, mumpung banyak wafer, atau makan kolang-kaling. Ya, tuh. Kan banyak lebaran tuh kalau di Betawi, di Jakarta, kolang-kaling banyak. Yang ini lah, yang bulat-bulat itu. Lonjong-lonjong kolang-kaling yang warna-warni itu. Kadang merah, terus abis dibawa dari kulkas kan enak tuh. Dingin. Kita waktu kecil suka makan itu. Makan kebanyakan tetap gak enak, padahal tuh awal-awal makan tuh seger enak banget kan. Tapi lama-kelamaan udah gak enak. Ya. Makan apapun, sevitamin apapun di bumi ini, di dunia ini, maka pasti kalau over itu pasti akan berefek samping. Akan vitamin sekalipun. Nah, begitu. Itu dunia. Maka kelezatan akhirat, kelezatan surga mutawassilat. Wal mustahiyat, di surga juga ada hal-hal yang diinginkan. Diinginkan itu berupa syahwat. Syahwat yang halal di surga itu seperti keinginan untuk jima bagi laki-laki, ya. Maka dia bisa mendapat bidadari juga di surga. Selain dari istri yang berasal dari dunia, ya, kalau sama-sama masuk surga. Kemudian juga syahwat perut, yaitu mendapatkan makanan-makanan. Dan juga pakaian-pakaian. Minuman-minuman khamr yang sangat indah rasanya, yang Allah lebih tahu, ya. Kita belum merasakan. Semoga Allah Ta'ala memudahkan Hana dan juga antum dan keluarga kita bersama untuk bisa melangkah menuju surga Allah dan ridha Allah Azza wa Jalla. Amin. Wal qusur wal manazil al-aliyat. Al-qusur jama' dari qasr, yaitu dia adalah rumah-rumah mewah, istana. Dia seperti istana-istana dan tempat-tempat yang tinggi. Ya, kita tahu rumah itu biasanya kalau mewah dia itu agak tinggi. Ya. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah orang-orang yang tadinya dari kampungan, ya. Taral hufat urat ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Aslinya orang desa, orang kampung, orang enggak, tiba-tiba ketika udah sukses di kota, yatatawaluna fil bunyan, meninggikan bangunan. Apakah meninggalkan tatawul fil bunyan itu enggak boleh? Kalau dimaksudkan tatawul fil bunyan ini karena hajat, maka boleh. Tapi kalau karena kesombongan, maka ini kibr. Maka ini kesombongan. Apakah ada orang meninggikan bangunan karena sombong? Ada. Meninggikan bangunan karena sombong ada. Bukan karena hajat, karena sombong.
karena gue, karena kaya, karena gengsi. Itu mungkin. Dan meninggikan di sini tuh nggak mesti meninggikan, yaitu harus lantai 2, nggak mesti begitu. Meninggikan tatawul di sini kan namanya tatawul itu istilah. Kalau kita lihat, anta tatawalta 'alal ustaz misalnya. Engkau telah bersikap meninggi di atas ustaz. Itu kan enggak berarti size-nya harus tinggi. Paham enggak di sini jemaah? Rumah itu enggak mesti harus tingkat 2, tingkat 3, lantai 2, lantai 3 sehingga untuk sombong enggak harus kayak gitu jemaah. Kadang bukan tingkatnya ditambahin. Kadang-kala bawahnya yang dinaikin. Lebih tinggi banget gitu loh. Supaya orang paham kalau dia itu kaya. Nah ini juga termasuk tatawul fitbulnya. Kalau ini yang haram karena bukan hajat. Ya, karena bukan hajat. Atau menghiasi rumah dengan perhiasan-perhiasan atau hal-hal yang nih gua nih gitu loh. Bukan karena Pak RT nyuruh apa misalnya pasang bendera, nah itu mah sama semua orang juga ada. Atau pernak-pernik Agustusan itu mah memang diperintahkan sama semua itu, nggak ada perbedaan kok itu mah. Ya Anda nggak tahu di apartemen ya, karena kok di kampung-kampung kayak gitu. Tapi kalau maksudnya pernak-pernik ini untuk tafakhur, ini sebenarnya ada sisi tatawul. Tatawul ini kesombongan, kekurang ajaran, kesombongan gitu kepada orang lain. Merasa lebih tinggi, lebih tawil dibandingkan orang lain. Begitu. Maka hati-hati dengan hal seperti ini jemaah sekalian. Kalau di surga maka tidak ada kesombongan ini. Al-aliyat, manazil aliyat, tinggi-tinggi karena tinggi-tinggi ini keindahan, kenikmatan, kemewahan. Al-aliyat. Nah, kalau al-aliyat itu memang zatnya tinggi. Rumahnya tuh tinggi-tinggi jemaah. Maksudnya tinggi bukan rumah gadang, bukan itu. Artinya tinggi di sini, ya Allah alam kayak gimana di surga itu tinggi. Kayak misalnya kalau antum lihat kan rumah-rumah orang-orang Yunani dulu kayak gimana gitu yang ada apa yang tiangnya aja tinggi itu loh. Ya kan? Ada tinggi itu bukan karena sombong, Pak. Tetapi karena memang biasa, hal ini biasa, bukan karena sombong. Memang adat umumnya manusia di zaman itu seperti itu. Contoh, sekarang ini sebagian orang punya lantai 2 rumahnya karena harus pasang jemuran misalnya, ini enggak masalah. Atau karena membernya banyak, enggak masalah. Ya, ini wajar. Bukan bermaksud sombong. Atau kalau kita lihat rumah-rumah mbah-mbah kakung di zaman dulu, Pak. Terutama orang Jawa ya, yang mungkin bapak-bapak yang asli Jawa ya. Itu kan di kampung-kampung mbah kakung itu biasanya rumah itu luas, tinggi. Itu bukan karena sombong. Lah memang ya kayak gitu karakter rumah orang Jawa zaman yang dulu tuh. Walaupun lantainya tanah, tapi tiangnya agak tinggi gitu loh. Dan nggak ada loteng, langsung genteng gitu kan. Terus luas, pintunya banyak, kan itu orang Jawa dulu kayak gitu. Begitu juga rumah gadang di Padang misalnya. Kalau nggak salah namanya rumah gadang gitu. Ya itu bukan bermaksud sombong atau apa, emang kayak gitu. Tradisinya, umum, nggak masalah. Tapi ketika memang dengan hal itu ada maksud untuk tafakhur, kesombongan, pernyataan diri, statement gua tuh kayak gini loh. Nah maka ini gengsi yang seperti ini sebaiknya dihindari. Khawatirnya kesombongan tentang suatu materi di dunia melazimkan kita enggak mendapatkan materi yang semisal di akhirat. Takutnya begitu. Sebagaimana dalam hadis, orang yang terbiasa minum khamar di dunia, dia tidak akan merasakan itu di akhirat. Ya, begitu juga maksiat-maksiat lain kalau enggak diampuni di dunia, maka takutnya di akhirat enggak dapat nikmat-nikmat tersebut. Begitu. Wal hurul hisan, dan juga bidadari-bidadari yang baik. Itu juga akan didapatkan di surga. Wal khidam, yaitu jama' dari khadim. Wal wildan, anak-anak. Wildan di sini bukan anak kandung. Wildan mukhalladun, mereka adalah semacam anak-anak yang menjadi budak untuk apa? Bukan barudak gitu, budak Sunda, budak ya.
bukan budak perbudakan, bukan. Budak di sini anak-anak yang kita suruh apa-apa tuh mau gitu loh. Ya. Namanya anak-anak, Pak. Kita suruh apa-apa kan dia nurut gitu loh. Enak. Kalau udah gedean udah ngeselin kan. Kalau masih anak-anak masih enak nih. Tong, beliin minyak tanah. Oh dulu gitu kan. Terus anaknya ngambil dirijen jalan ke warung. Kan dulu gitu anak-anak dulu tuh. Sekarang ya insya Allah masih cuman yang dibeli bukan minyak tanah. Karena nggak ada sekarang minyak tanah kan. Dulu kan belinya minyak tanah. Terus habis itu lututnya itu dimain-mainin pakai dirijen itu kan. Dulu kan kayak gitu anak-anak zaman dulu. Ya. Terus beliin ini beliin itu, nggak ada gengsi dulu mah gitu kan. Nah di surga itu ada namanya wildan mukhalladun. Di surat Al-Insan bisa dilihat. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Jadi anak-anak yang sifatnya abadi ini selalu akan jadi anak-anak. Dia nggak bakal gede-gede gitu loh. Anak-anak ya, karena manusia yang masuk surga itu nanti rata-rata usianya 33, seusia rata-rata 33 tahun. Ya Pak, jadi nanti antum insya Allah lebih muda lagi Pak, mantap lagi insya Allah. Yang udah berusia sekarang 60 tahun nanti enggak 60 tahun Pak. Rata usia prime time, prime age. Maksudnya prime age ini fisiknya itu afdol gitu loh. Karena usia sekitar 30-an ke atas, 33 itu ada sisi kedewasaan, kematangan untuk bersikap dan juga ada sisi power untuk melakukan jima' dan semisalnya. Karena di antara kenikmatan di surga itu adalah itu di antaranya. Iya. Anda nggak tahu apakah bisa hamil atau enggak itu nggak tahu nah. Berhamil beranak berketurunan Anda nggak tahu kok itu. Sepertinya tidak ya karena nggak ada riwayat untuk itu. Tapi di usia segitu nanti. Nah, nanti ada anak-anak gulam-gulam ini wildan, anak-anak yang masih belia. Yang itu bukan anak kandung tapi anak surgawi, yang mana mereka itu siap untuk kita suruh ngapa-ngapain karena mereka di sekeliling kita. Tolong ambil ini, tolong ambil yang itu, bawain itu. Jadi hidup di surga tinggal enak doang. Tinggal enaknya doang. Nah, jadi ada khidam, pembantu dan juga ada wildan. Wa a'zamu min dzalika wa akbar, yang lebih besar dari itu dan lebih agung lagi dari semua nikmat itu adalah ridhar rahman, ridhonya Allah azza wa jalla. Alladzi yuhilluhu Allahu ala ahlil jinan, yang mana akan Allah taala halalkan untuk para penghuni surga, Kita isyanya jam berapa kira-kira? 5 menit lagi ya. Baik, kemudian kata Allah azza wa jalla, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Terangkanlah ucapan kalian. Sir, yaitu sirina maksudnya adalah sembunyikan, laukan volume ucapan kalian atau silahkan tinggikan ucapan kalian. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah taala itu Maha tahu terhadap isi hati manusia. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, hadza ikhbarun min Allah bi sa'ati ilmihi wa shumuli lutfihi. Ini adalah pengkabaran dari Allah akan apa? 2 hal. Luasnya ilmu Allah dan mencakupnya kelembutan Allah azza wa jalla. Taib, apa maksud kelembutan di sini? Makna kelembutan, kemahalembutan di sini ya, yaitu detailnya ilmu Allah azza wa jalla. Segala hal yang khobaya, yang kecil, yang khafaya, yang tersembunyi itu tercakup dalam ilmu Allah azza wa jalla. Itu makna lutf. Karena nanti ada wa huwal latiful khabir. Al-latif al-khabir. Al-latif nanti ada 2 makna. Makna latif pertama adalah kemahalembutan Allah, kesantunan Allah terhadap hambanya secara khusus. Dan sekaligus juga maha detailnya Allah dalam mengetahui sesuatu. Itu nanti akan kita bahas insyaallah setelah azan itu. Nah, kata Allah azza wa jalla wa asirru qawlakum aw ijharu bi. Kata Syekh As-Sa'di, kulluha sawa ladaihi. Semua yang terang benderang atau yang tersembunyi itu sama bagi Allah. Enggak ada bedanya. Adapun bagi kita beda. Yang tampak beda dengan yang tidak tampak. Bagi kita gitu, karena kita ada kekurangan, ya. La yakhfa 'alaihi minha khafiyah. Tidak ada satu hal yang tersembunyi dari Allah sedikit pun. Fa innahu 'alimun bidzatis sudur. Allah taala Maha tahu dengan apa yang di dalam dada.
Ai bima fiha minan niyati wal iradat. Yaitu Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dada dari niatan dan keinginan. Fa kaifa bil aqwali wal af'al allati tusma' wa tura. Bagaimana dengan perkataan dan perbuatan yang didengar dan dilihat. Lebih tahu lagi, Allah Ta'ala Maha tahu semuanya. Tapi insyaallah nanti ba'da azan kita lanjut satu ayat lagi insyaallah Ta'ala. Tafadhal, silakan. Kira-kira berapa menit Pak ya, antara azan dan iqamah? 10-an. 10. Baik. Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullah, "Tsumma qala mustadillan bidalilin 'aqli 'ala ilmihi." Kemudian Allah Ta'ala mengatakan dengan menunjukkan dalil akli, logika tentang ilmunya Allah Azza wa Jalla. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Maka bagaimana mungkin Allah tidak mengetahui pihak yang Allah sendiri yang ciptakan? Ya. Faman khalaqal khalqa wa atqanahu wa ahsanahu kaifa la ya'lamu. Maka pihak yang menciptakan makhluk, menyempurnakannya dan berbuat baik padanya, bagaimana mungkin tidak mengetahui makhluk itu? Produsen aja kan pasti tahu apa produksinya gitu. Desainer ya pasti tahu apa yang dia desain. Kreator ya pasti tahu apa yang dia kreasikan. Ya, karena dia membuat, dia mengadakan, maka dia tahu komponennya, dia tahu fungsinya apa, kegunaannya apa, kelemahannya apa. Itu yang sifatnya kemakhlukan. Nah, sekarang bagaimana Allah yang maha sempurna dengan segala sifatnya menciptakan manusia, bagaimana Allah tidak tahu? Allah Maha tahu. Ala ya'lamu man khalaq. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala tidak mengetahui pihak yang dia ciptakan sendiri? Allah Maha tahu segala sesuatu detail tentangnya. Allah lebih tahu tentang antum daripada antum sendiri. Ya. Allah Ta'ala lebih tahu maslahat dan kebaikan buat antum di masa depan daripada antum sendiri dalam menatap masa depan yang belum tentu benar. Gitu loh. Dan kemudian kata Allah, huwal latiful khabir. Dan dia Allah Ta'ala itu maha lembut lagi maha detail pengetahuannya. Alladzi latufa ilmuhu wa khibruhu hatta adraka as-saraira wad-dhamair. Allah Ta'ala mengetahui, mengilmui segala hal yang sirri dan segala yang bersifat dhamir, yaitu tersembunyi. Allah Ta'ala Maha tahu semuanya. Wal khabaya wal khafaya wal ghuyub, segala hal yang terselubung, tersembunyi dan gaib, Allah Maha tahu. Wa huwa alladhi ya'lamu as-sirra wa akhfa. Allah Ta'ala yang mengilmui segala sirri, segala yang tersembunyi dan segala yang terselubung. Wa min ma'anil latif, dan di antara makna-makna dari lafal yang maha lembut, annahu alladhi yaltafu bi'abdihi wa walihi fayasuqu ilaihi albirra wal ihsana min haythu la yash'ur wa ya'simuhu min asy-syarri min haythu la yahtasib. Ini di antara makna kemahalembutan Allah yang banyak hamba Allah itu belum memahami. Ini di antara makna Al-Latif yang banyak hamba Allah enggak faham, sehingga kadang mereka suudzon pada Allah terhadap takdirnya. Di antara makna kemahalembutan Allah ini, Allah Ta'ala lembut pada hambanya yang khusus atau walinya, ya. Maka Allah Ta'ala akan mengantarkan hamba ini kepada kebaikan al-ihsan. Allah Ta'ala akan berbuat baik padanya dari arah yang dia itu enggak ngeh, dari arah yang dia itu tidak nyana. Wa ya'simuhu minasyarri min haitsu la yahtasib, dan menjaganya dari keburukan dari arah yang dia tidak sangka-sangka, tidak memperkirakan. Wa yurqihi atau wa yarqihi bisa,
ila a'lal maratibi bi asbabin la takunu minal 'abdi 'alal bal. Dan kemahalembutan Allah ini ya melazimkan apa? Meningkatkan ya hamba ini menuju martabat yang paling tinggi, yang lebih tinggi. Tapi dengan wasilah-wasilah, sebab-sebab, takdir-takdir yang enggak kepikiran di hamba itu. Hatta innahu yudhiquhul makarih. Sampai Allah Ta'ala membuat hamba ini merasakan hal-hal yang enggak enak. Itu dulu. Liyatawassala biha ilal muhabbal jalilah. Agar hamba ini tersampaikan dengan hal-hal yang tidak disukai ini sampai ke hal-hal yang sangat dicintai dan agung nantinya. Wal maqamat an-nabilah, dan posisi-posisi Nobel. Ini harus dipahami nih jemaah, tolong dipahami baik-baik ini kalimat ini. Karena ini kehidupan. Ini kehidupan. Yang harus kita pahami tentang Allah Azza wa Jalla dengan track takdirnya. Kalau kita berusaha saleh, setelah itu malah justru Allah timpakan pada kita hal-hal yang zahirnya itu makarih, makruhat, yaitu sesuatu yang enggak kita suka dari nasib. Tetapi kalau kita percaya dengan adanya nama Allah Al-Latif, Maha Lembut, ketahuilah bahwasanya betapa banyaknya hamba itu dinaikkan derajatnya dengan musibah sebelumnya. Banyaknya hamba yang Allah selamatkan dari mara bahaya dengan kesulitan sebelumnya. Tapi ternyata kesulitan itu justru penjagaan dari Allah Ta'ala dari mara bahaya. Ya. Sebagaimana ada satu misal contoh saja, ada satu keluarga yang ibunya ini tua renta mau safar sama keluarga ini, cuman ibunya ini dikit-dikit kencing. Ayolah bu, ya ini pesawat lagi ini nih, pesawat bentar lagi nih. Ayo bu cepetan, aduh nak mau kencing dulu, ada kencing. Ternyata gara-gara kencing itu terlambat. Enggak bisa boarding, enggak bisa ke pesawat, akhirnya khalas, luput. Harus naik ke trek berikutnya lagi, apa kloter berikutnya lagi, tertunda deh. Nah, anak-anaknya kesel dengan kenyataan ini. Dan ternyata ada kabar kemudian pesawat yang telah take off itu qadarullah kecelakaan di suatu tempat atau mungkin di tempat tujuan, Allah alam. Mati penumpang-penumpangnya. Syuf lihat. Anak-anak ini mereka kesel sama ibu mereka awalnya dan mungkin kurang siap menerima takdir, terlambat masuk pesawat sehingga ketinggalan pesawat. Tapi setelah mereka mengetahui hikmahnya, mereka ternyata dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari musibah kematian. Dengan sebab apa? Dengan sebab kencing ibunya. Dan ini bukti kemahalembutan Allah Azza wa Jalla yang orang-orang tuh banyak, oh Allah maha lembut, ya lembut artinya baik sama orang, baik sama hamba. Sebentar, ada detailnya ini. Yaitu kerap kali Allah Azza wa Jalla ketika ingin bersikap lembut terhadap hambanya, ya, Allah Ta'ala bisa naikkan derajat hamba ini dengan ujian demi ujian Allah berikan padanya supaya hamba ini kuat sehingga derajatnya naik, ya. Atau bisa saja hamba ini kemudian dilucuti darinya hal-hal yang dia sukai supaya dia enggak masuk neraka gara-gara hal-hal itu. Atau hamba ini dipisahkan dari orang yang dicintai, tapi Allah tahu orang yang dicintai ini berbahaya buat dia, akhirnya dipisahkan sama Allah Ta'ala. Sakit hatinya, tetapi justru itu kebaikan, itu kelembutan dari Allah Azza wa Jalla. Begitu jemaah. Maka apa yang kita hadapi, Anda hadapi, semua dari kita punya masalah, penyakit, perjodohan, anak-anak, keuangan,
Apapun itu yang ternyata zahirnya adalah sesuatu yang kita itu merasa tuh nggak srek karena apa? Ini tuh nggak enak semua ini. Ketahuilah kalau kita husnudzon sama Allah, kita akan mendapatkan kemaha lembutan Allah, yaitu penjagaan kita terhadap keburukan, tapi melalui takdir yang seolah-olah zahirnya buruk. Nanti ketika takdir buruk ini telah berlalu, kita dapatkan ternyata kita telah dijaga oleh Allah Ta'ala. Begitu jemaah. Maka harus selalu husnudzon sama Allah. Gitu. Ada kalanya orang yang sakit, itu Allah jaga dari banyak keburukan maksiat, gara-gara sakitnya Allah jaga. Dan ada kali orang sehat tapi Allah telantarkan karena Allah biarkan dia bermaksiat terus gara-gara sehatnya dia. Siapa yang sekarang sedang dilembutkan oleh Allah? Yang sakit. Bukan yang sedang sehat. Gitu. Yang sedang ekonomi sulit. Ya. Ternyata dengan sulitnya ekonomi dia semakin ke masjid. Yang sedang berfoya-foya ngedugem, enggak pernah ke masjid. Siapa yang sekarang sedang dilembutkan oleh Allah? Yang sedang sulit ini ekonominya. Sementara yang kaya ini ditelantarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu kemaha lembutan Allah itu ada pada orang-orang yang kadang-kadang zahirnya kelihatan lagi sengsara, tetapi hati mereka justru ditenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Nabi SAW, man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha bersabar, Allah akan buat dia bersabar. Tapi kita cukup sampai sini insyaallah taala. Tapi ini buku otomatis enggak dibagi nih karena enggak ada pertanyaan, karena udah habis waktunya. Insyaallah kita ketemu lagi nanti di waktu mendatang insyaallah taala, di bulan depan insyaallah, tahun depan ya ketemunya insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.